Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada, yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Kita lanjutkan tema tentang akad-akad tabarruk. Di awal tadi saya sudah menyebutkan 3 akad, yaitu akad qad, kemudian yang kedua ada akad ariyah, dan yang ketiga akad wakalah. Selanjutnya yang termasuk kategori akad-akad tabarruk, yaitu akad-akad yang berorientasi murni untuk saling tolong-menolong. Akad yang tidak ada tujuan bisnis, tidak ada orientasi profit untuk ngambil untung, tapi murni tolong-menolong untuk mendapatkan nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah akad kafalah. Akad kafalah ini secara bahasa artinya menanggung atau menjamin, ya. Akad kafalah ini lebih dekat dengan bab masalah hutang piutang. Hutang piutang, ya. Akad hutang piutang. Walaupun kemudian dalam era kontemporer sekarang sering ini juga dipakai sebagai akad tijari. Tapi untuk sementara, karena memang akad ini murni disyariatkannya untuk tabarruk, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang akad kafalah dalam kategori akad-akad tabarruk. Akad kafalah itu sering diartikan akad memberikan jaminan, ya, akad memberikan penanggungan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita, ya. Biasanya akad kafalah ini dipraktekkan dalam akad hutang piutang, ya. Ada si A karena kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri, sehingga dia membutuhkan, ya, tambahan, ya, untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Akhirnya dia berhutang kepada si B umpamanya. Ketika A hutang kepada B, B ini minta kepada A supaya kiranya dia memberikan jaminan atau memberikan keyakinan kepada si B supaya A ini, ya, ada kepastian itulah untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Jadi si B ini mau meminjami atau memberikan hutang kepada si A, tapi si B minta kepada A kiranya ada jaminan yang meyakinkan kepada si B kalau A itu betul-betul komitmen, jujur, amanah, dan mampu mengembalikan hutangnya di kemudian hari. Nah, ini biasanya kemudian, ya, si A harus memenuhinya. Sementara karena dia bisa jadi secara materi, ya, dia nggak punya, memang namanya orang hutang kan orang yang nggak mampu, yang mungkin kategori fakir, miskin, atau du'afa. Tapi sementara si B ini tetap sebisa mungkin ada hal yang bisa meyakinkan supaya si B ini bisa memberikan hutang kepada si A. Lah, dalam agama itu luar biasa. Allah memberikan syariat yang namanya kafalah. Kafalah itu kalau dibahasakan yang mudah, orang yang membantu memberikan jaminan kepada orang lain supaya, dalam contoh tadi, supaya si B ini yakin bahwa A nanti akan mengembalikan hutangnya. Itu kafalah, ya. Jadi A ini butuh, ya, orang yang bisa memberikan jaminan kepada si B supaya B ini mau menghutangi si A, supaya B ini bisa mau memberi hutang kepada si A. Luar biasa ini. Saya yakin ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita bersama-sama, bermasyarakat, luar biasa, ya. Jadi kita membantu kepada si A tadi yang membutuhkan jaminan yang diminta oleh B supaya B memberi hutang kepada A.
para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan semua, kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Dalam bentuk jaminan atau kafala ini ada dua. Ada yang namanya kafala bin nafsi, atau bahasa kitab yang lain ada kafala bil wajhi. Yang kedua ada kafala bil mal. Kafala bin nafsi atau kafala bil wajhi itu jaminan ya yang tidak berupa materi. Jaminannya itu jaminan orang, jaminan harga diri orang lain. Ya. Jadi umpamanya kayak contoh tadi, si A pinjam hutang kepada B, B mau menghutangi kepada si A dengan catatan A harus memberikan ya, jaminan. Lah, A kita ditolong oleh C. C siap memberikan jaminan kepada si B. Wahai B, jangan khawatir. Ini kalau dibahasakan yang mudah. B, jangan khawatir. Kasih aja hutang kepada A. Saya yang menjadi jaminannya. Itu namanya kafala bin nafsi atau kafala bil wajhi. Jadi jaminannya berbentuk orang, ya, atau harga diri orang. Mungkin karena si C itu orang yang sangat punya status sosial yang bagus, ya, punya kemampuan finansial yang cukup, ya. Pokoknya secara sosial termasuk orang-orang yang baik. Ya. Nah, itu namanya kafalah bil wajhi atau kafalah bin nafsi. Jadi C dijadikan oleh A menjadi jaminan atas hutangnya A kepada B. Sebaliknya B juga begitu, merasa ya plong, ya bahasanya orang kita, merasa plong ya. Karena ketika dia memberikan hutang kepada A, ada orang yang menjamin. Sehingga si B merasa tenang, itulah. Kalau nanti takutnya di kemudian hari A nggak bisa mengembalikan hutangnya, maka di situ ada penjamin yang namanya C. Lah, apa yang dilakukan oleh C ini dengan merelakan dirinya menjadi jaminan hutangnya A, ini dalam konsep fikih muamalah atau konsep ekonomi syariah disebut akad tabarruk. Jadi si C ya merelakan, meridhokan dirinya menjadi jaminan hutangnya A, ini murni menolong, murni ingin mendapat kebaikan, dan itu murni ibadah. Maka posisi si C ini tidak ada niatan dia untuk nanti minta keuntungan kepada si A. Umpamanya, A, saya mau menjamin hutangmu ya yang ada di B, ya. Atau saya mau menjadi penjamin hutangmu supaya B ngasih hutang kepada kamu. Tapi jangan lupa saya minta komisinya. Lah, tidak ada nilai itu. Ini murni tabarruk, ibadah, kebaikan, ta'awun, tolong menolong. Dan itu nilainya adalah luar biasa, dan Allah langsung yang mengasih keuntungannya. Inilah salah satu di antara akad-akad yang masuk kategori akad tabarruk, yaitu kafalah. Tapi para pemirsa dan para pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan semuanya, kita semua selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam era yang sudah sangat modern ini, di era kontemporer sekarang yang sudah maju begini, tidak sedikit akad ini digunakan juga menjadi akad tijari. Ya. Tapi ingat, murni akad ini awal lahirnya adalah untuk akad tabarruk. Tapi karena kebutuhan kemajuan zaman, kebutuhan era-era modern sekarang, karena banyak orang mempraktekkan akad penjaminan atau penanggungan ini, kemudian berbayar. Ada nilai ekonomi yang didapat,
Sehingga seringkali dapat informasi ada istilahnya kafalah, itu bagian dari garansi. Dalam era sekarang di lembaga keuangan ya sekarang itu dikenal akad kafalah ini sebagai bank garansi. Ada dijadikan sebagai garansi. Dan itu ada nilai ekonominya. Ada keuntungan yang didapat dari orang yang menjadi penjamin dari hutang orang lain tersebut. Apakah kemudian ini menyalahi? Oh tidak. Tidak. Jadi ini yang saya istilahkan sering kali dengan kajian fikih muamalah kontemporer atau konsep ekonomi syariah kontemporer. Jadi konsepnya ketika klasik ini masuk kategori tabarruk. Tapi ketika ini dibutuhkan karena ada perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman, akad ini kemudian seringkali digunakan juga untuk akad tijari. Nah, sampai di sini kita bisa membedakan di mana dan kapan, bagaimana prakteknya kafalah menjadi akad tabarruk dan kapan, di mana ketika akad kafalah menjadi atau masuk kategori akad tijari. Ini luar biasa. Inilah pentingnya inovasi ya dalam mengembangkan konsep ekonomi syariah supaya konsep ekonomi syariah ini tidak ketinggalan zaman. Dan ingat, jangan sekali-kali mengatakan Islam tidak punya konsep. Konsep ini sudah sangat lama. Memang ketika awal kali lahirnya konsep kafalah ini untuk tabarruk. Tapi kemudian era kontemporer sekarang ini banyak diadopsi dan digunakan menjadi akad tijari. Dan itu tidak apa-apa. Boleh. Karena adanya tuntutan, kebutuhan era sekarang. Sehingga akad kafalah ada digunakan akad tabarruk dan akad kafalah ada digunakan sebagai akad tijari. Ini yang perlu saya sampaikan dan saya pesankan juga kepada kita semuanya. Kiranya kita ayo bareng-bareng terus belajar mengembangkan konsep ini ya, karena Islam tidak pernah kehabisan konsep tentang ekonomi ya. Islam sudah kaya akan konsep ekonomi. Makanya ketika ada era, ada masa perkembangan ya zaman kemudian menuntut ya ada, maka kemudian akad kafalah itu bisa digunakan dalam konsep akad tijari. Selanjutnya ya yang masuk kategori akad tabarruk adalah akad khiwalah. Jadi akad khiwalah itu akad memindahkan hutang atau mengalihkan hutang. Contoh ya, ada